kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana ritus mak batang yang dilakukan pada acara Rambu Solo di Toraja, dan kemudian melihat ritus ini dalam perspektif teologi Kristen. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Valen dengan NIRIM 1020230245. Langsung saja ke acara atau ritus mak batang yang merupakan ritus dalam upacara Rambu Solo. Nah, ritus ini hanya dilakukan oleh kaum bangsawan. Nah, ini merupakan sebuah upacara yang mengawali atau menjadi dasar sebelum masuk kepada acara selanjutnya. Nah, sekali lagi, ritus ini hanya boleh atau hanya dapat dilakukan oleh kaum bangsawan saja. Tetapi ritus ini tidak mesti dilakukan, tergantung juga dari siapa yang mengadakan acara. Nah, mak batang dilakukan untuk mencapai, artinya upacara itu telah sempurna. Nah, dalam mak batang ini terdapat beberapa tahap, yaitu pertama itu mak puli. Pada tahap ini satu kerbau disembelih. Tahap ini dilakukan pada subuh, artinya bahwa sejak pagi dilakukan sebuah kegiatan semacam membangunkan si orang mati tersebut. Karena dalam keyakinan secara Al-Qur'an, orang yang mati hanya dikatakan sebagai, atau dalam bahasa Toraja dikatakan tomakula. Jadi sejak dari pagi hari lesung terus dibunyikan. Jika telah hari, telah petang atau sore, akan dilakukan pemotongan babi. Nah, babi tersebut dianggap sebagai sumbungan pena, atau dalam bahasa Toraja disebut sumbungan pena. Nah, dalam artian bahwa yang diupacarakan ini belum mati, tetapi keesokan harinya baru dikatakan mati. Yang kedua, tahap mak kerurusan. Satu kerbau lagi dikorbankan atau disembelih. Nah, hal ini dilakukan juga ketika sudah lewat jam 12, maka orang yang diupacarakan baru dianggap mati. Nah, maka arah orang yang meninggal, yakni kepala ke selatan dan kakinya ke utara. Kemudian yang ketiga itu mak pembangan, satu kerbau lagi disembelih. Nah, pada tahap ini seluruh keluarga yang meninggal membawakan kain atau pakaian, dan ketika sudah lewat tengah hari, maka seluruh barang-barang antik itu akan dikeluarkan. Maka kerbau yang telah disembelih akan dibagikan atau diletakkan, didekatkan pusaka yang datang dibawa oleh keluarga. Jadi tahap ini menjadi bentuk sebuah penghormatan terakhir kepada si mati atau yang akan diupacarakan dari keluarga. Kemudian yang keempat, atau tahap yang keempat, yaitu tahap menombun, yaitu sebuah tahap yang dimana menyediakan semua sarana yang akan digunakan pada hari berikutnya. Kemudian mak tumbi, yaitu apa yang telah disediakan pada tahap menombun atau yang sebelumnya, hari yang sebelumnya telah disediakan. Pada tahap ini, tahap mak tumbi ini akan dipergunakan atau didirikan pada tempat penyembelihan. Nah, lewat jam 12 kemudian pergilah ke tempat penyembelihan dengan membawa kerbau atau pergi bersama kerbau. Kemudian dilakukan penyembelihan kerbau pada tempat itu. Kemudian kerbau yang telah disembelih kemudian diletakkan pada suatu tempat yang bernama, kalau dalam bahasa Toraja disebut sebagai bala kayan. Kemudian ketika telah disembelih, lalu dipotong dan dibagikan kepada yang memotong kerbau, atau dibagikan juga kepada keluarga. Kemudian keesokan harinya dilakukan mantunu, kemudian 2 ekor kerbau dan 1 kerbau untuk toparingnya. Kemudian tahap berikutnya yaitu mak parempe, yaitu semacam kegiatan menunggu orang mati tetapi menggunakan kain. Nah, kemudian dilakukanlah ketika selesai melakukan kegiatan ini atau menimbun orang mati menggunakan kain di katakanlah dalam bahasa Toraja sumbung. Kemudian setelah dilakukan, maka akan dilakukan proses melantang atau pembentukan di rantai atau halaman tempat upacara tersebut dilakukan. Nah, jika semua hal itu sudah dilakukan, maka
selesailah proses ritus Mabatang. Nah, dari perspektif Kristen, beberapa aspek ritual ini dilihat sebagai ajaran inti. Salah satu aspek yang dapat ditafsirkan secara positif adalah penekanan pada komunitas dan keluarga dalam upacara tersebut. Misalnya, nilai kebersamaan. Rambu Solo menekankan pentingnya komunitas dan keluarga. Pada upacara ini akan melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat, di mana mencerminkan rasa kebersamaan dan saling mendukung. Nah, hal tersebut sejalan dengan ajaran Alkitab dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 yang menggambarkan bagaimana jemaat mula-mula yang saling berbagi dan mendukung satu sama lain. Nah, ayat ini menggambarkan bagaimana komunitas yang hidup dalam kesatuan dan saling mengasihi menjadi sebuah nilai yang tampak dalam Rambu Solo. Dalam masyarakat Toraja, melalui ritual ini menunjukkan bagaimana kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap anggota keluarga atau masyarakat mereka, baik yang telah meninggal dan maupun yang hidup. Kemudian yang kedua itu siklus kehidupan dan kematian. Rambu Solo merupakan bagian dari siklus kehidupan dan kematian dalam masyarakat Toraja. Nah, upacara ini menandai peralihan dari kehidupan dunia ke alam baka dan merupakan proses yang penting bagi keluarga dan masyarakat. Nah, ajaran Kristen juga mengakui siklus kehidupan dan kematian yang menekankan bagaimana kebangkitan dan kehidupan kekal. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22 dan Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Nah, meskipun pemahaman tentang alam baka berbeda, tetapi kedosisan tersebut mengakui pentingnya proses transisi dan perpisahan penuh makna. Rambu Solo dalam hal ini dapat dilihat sebagai upacara perpisahan yang dirayakan secara besar-besaran, yang mencerminkan pentingnya kehidupan dan kenangan orang yang telah meninggal bagi masyarakat Toraja. Nah, status sosial dan ekonomi seseorang selama hidupnya akan sangat mempengaruhi bagaimana upacara pemakamannya akan dilaksanakan. Persiapan tadi seperti mengumpulkan harta benda atau proses sebelum masuk dalam acara Rambu Solo ini akan dilakukan seperti persiapan untuk mempersiapkannya dengan baik. Nah, upacara ini bukanlah siklus yang akan berakhir, tetapi berkelanjutan. Artinya bukan menandai akhir, tetapi sebagai awal mula perjalanan spiritual yang menghubungkan dunia hidup dengan dunia roh leluhur. Jadi sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, mohon dimaklumi atau dimaafkan, karena sejatinya kita semua dalam proses belajar. Terima kasih.